Terpuji nama. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman-Nya, dan saya percaya kita akan mengikat sebuah perjanjian dengan Allah, dan di dalamnya kita akan memperoleh keberkatan dari perjanjian yang dari Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini sukacita Tuhan terus melimpah. Pergumulan ada, tapi berkat juga terus ada. Masalah ada, tetapi pertolongan selalu juga ada jalan keluar buat kita. Amin. Apalagi Pak Depri ini hari ini sangat bersukacita. Dia ulang tahun pernikahan. Saya nggak tahu keberapa, tapi yang jelas tambah tua tetapi tambah sukacita dengan kebahagiaan keluarga. Baik, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kalau nggak salah, apa nggak yang saya sudah edit yang terakhir tadi pagi? Karena jam 2 pagi saya mendapatkan inspirasi dari firman Allah. Saya bangun, saya belajar lagi, merenungkan firman Tuhan lagi. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baru menjelang jam 4 tidur lagi. Hampir kebablasan tidur. Karena kalau sudah merenungkan firman Tuhan, dulu saya baca Alkitab supaya bisa tidur, saudara. Tapi belakangan setelah sakit kemarin, makin saya baca Alkitab, makin nggak bisa tidur, saudara. Makin pengen merenungkan, makin menghayati, makin penuh dengan kelimpahan. Iya, yang ini nak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita sedang belajar tentang Abraham, iman Abraham. Dan hari ini kita mau belajar tentang covenant atau perjanjian antara Allah dan Abraham. Luar biasa sekali saudara. Di Alkitab ternyata bukan 1-2 kali yang menyebutkan tentang perjanjian. Bukan janji ya, kalau janji biasanya cuma satu pihak. Tapi ini perjanjian. Dua pihak yang sama-sama menyepakati suatu tujuan, suatu rencana, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah perjanjian. Dan saudara yang kekasih, yang kita mau belajar adalah covenant atau perjanjian antara Allah dan Abraham. Itu ikatannya dahsyat sekali. Ketika saya menggali dan menggali, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan kebenaran-kebenaran Allah yang hebat sekali. Ya, kita ingin melihat dulu sekilas ini tentang apa itu perjanjian. Kalau janji menurut KBB ini, saudara yang kekasih, ini bersifat satu arah masih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu saudara yang kekasih di atas yang janji, ada yang lebih tinggi sifatnya, yaitu nasyar. Nasyar ini dalam pemahaman umum berbeda dengan pemahaman Alkitab. Kalau dalam pemahaman Alkitab yang namanya nasyar adalah janji dia oleh kepada Tuhan atau dan sebaliknya saudara yang kekasih. Tetapi saudara yang kekasih ikatannya sangat kuat sekali. Ini sekedar pendahuluan saja. Tetapi yang pengen gali saudara yang kekasih adalah perjanjian. Ini yang kita lamu dalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian itu adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing disepakati dan ditaati apa yang disebut dalam persetujuan atau perjanjian atau covenant. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang disebut perjanjian atau covenant, maka dua belah pihak yang sepakat.
Dua-duanya mengikat sebuah perjanjian. Misalnya, ini biasanya paling sering dilihat misalnya di notaris. Itu ada dua belah pihak yang sepakat, misalnya entah bisnis, entah apa dan sebagainya. Maka dua-duanya harus mengikat kesepakatan itu dengan sangat kuat. Dan apabila salah satu pihak yang mengingkari perjanjiannya, maka dia juga akan mendapatkan tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Tapi sebaliknya ketika kedua belah pihak tetap sepakat mengikat, maka dia akan menikmati perjanjian demi perjanjian. Misalnya begini, saya nggak tahu, ada ndak anak di antara kita yang udah menjadi contoh sekurang-kurangnya kurang lebih kayak gini. Misalnya anakmu 4 atau 3, lalu saudara memuat sebuah perjanjian dengan anak-anakmu, nanti segala berkat yang didapat dari papa, nanti kita semua akan sepakat di notaris, kamu 25%, kamu 50%, kamu 20 lagi dan sebagainya. Maka itu akan mengikat dua-dua halnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi saudara yang kekasih itu umum. Dalam perjanjian menurut Alkitab, perjanjian adalah antara Allah dan manusia. Kalau kata tadi, kalau ini aja begitu kuat, yang umum, apalagi sifatnya ini. Karena ini mengikatnya saudara yang kekasih, pada hal-hal yang prinsip, yaitu kepada ilahi, kepada roh yang lebih dalam lagi. Dan yang mengikat dalam konteks yang kita baca adalah Abraham. Meskipun tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali. Misalnya Musa, Gideon, dan banyak contoh-contoh yang lain. Nuh, dan sebagainya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dalam Alkitab yang akan kita bahas, kita hanya membahas ini. Yaitu perjanjian antara Allah dengan Abraham, covenant, yaitu pada dua hal. Yaitu perjanjian korban dan perjanjian sunat. Nah, kita akan menggali yang di sini. Tetapi secara umum, model kayak gini aja udah hebat. Apalagi kaitannya yang berjanji sekarang manusia seperti Abraham dan Allah. Meskipun saya mengatakan sebenarnya tidak seimbang. Kalau Allah tidak mungkin mengingkari perjanjiannya, betul? Janjinya saja dengan perjanjiannya aja, kalau Allah pasti sama. Apalagi saudara yang kekasih, sampai Allah pun mengikatkan dirinya dalam sumpah, maka berarti kebenaran janjinya pasti digenapi. Tetapi kalau Abraham bisa jadi kadangkala geser dari perjanjian. Itulah sebabnya maka dia mengalami berbagai gejolak, berbagai pergumulan. Andai kata dari awal Abraham terus mengikat pada perjanjiannya, mungkin dia tidak terlalu lama mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahasnya perjanjian yang ini dulu. Minta tolong salah satu membacakannya. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6. Teksnya sudah ada, tetapi silahkan baca di dalam Alkitab, yang lain bisa ngikutinya. Pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan diberikan kepadaku, sehingga aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini ada sebuah perjanjian ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dalam sebuah penglihatan, katanya. Ketika dalam penglihatan itulah Tuhan berjanji. Kalau dalam judulnya ada tulisannya dengan jelas sekali, kalau dalam sebelum baca ayat 15-nya, ayat 1, sebelumnya maka dalam perikopnya ditulis perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunan. Itu jadi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan itu, janji itu disampaikannya antara Allah terhadap Abraham, atau Abraham dengan Allah, mengikat sebuah perjanjian. Tuhan ngomong kurang lebih begini, dengar Abraham, aku akan mengikat perjanjian denganmu. Aku akan memberikan keturunanmu, dan keturunanmu banyak. Padahal saudara yang kekasih, kalau kita membaca berdasarkan minggu kemarin, Abraham adalah berangkat dari Ur Kasdim. Masih ingat ya? Itu umurnya sudah 75 tahun. Dan itu tidak sudah mereka dicatat mereka adalah belum dan tidak punya keturunan. Mereka menyembah kepada dewa bulan, itu Abraham sebelumnya. Kepada kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang 1 dan 2. Mereka adalah menyembah kepada dewa bulan. Nah, saudara yang kekasih, ketika Tuhan menjumpai dia, memanggil mereka keluar dari Ur Kasdim, maka yang pertama Tuhan menyampaikan firman-Nya dan mengikat perjanjian. Menyampaikannya dengan firman-Nya dan dia mengikat perjanjian. Dan perjanjian yang diikat oleh Abraham adalah, maka ayat yang ke-16, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Saudara yang kekasih, firman Allah yang pertama, saudara yang kekasih, diikat perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan kembali lagi, sifat ikatan perjanjian covenant tadi adalah tidak mungkin dibatalkan oleh salah satu pihak. Dan ketika mengikat pada perjanjian yang diomongkan tadi tentang firman Allah itu, maka pasti Tuhan akan menggenapi. Apalagi firman Allah adalah Allah itu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih ingat ini? Ini hal yang sederhana dan sering kita mendengar kalimat ini. Apa yang disebut firman Tuhan ini? Atau Alkitab, sadar atau tidak bahwa kita sudah sering berulang-ulang, hampir tiap hari kita mendengar kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukankah kita selama ini cuma latah menyebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru? Padahal di dalamnya terkandung kebenaran firman Allah yang amat sangat prinsip, yang amat sangat dalam, yang olehnya tadi di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 tadi, Abraham maka percaya terhadap firman, mengikat perjanjian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah kita seringkali menganggap sesuatu yang sepele, baca Alkitab apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal saudara, ketika engkau sedang memahami Alkitab, memegang firman Allah, ketika ngomong perjanjian lama, maka engkau sedang mengikat dirinya, engkau dengan Allah di dalam firman-Nya. Jadi ada sesuatu kekuatan yang jauh lebih ilahi. Tapi kita seringkali tidak sadar, bahkan menjadi anggap
biasa-biasa baca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan seringkali itu menganggapnya sebagai benda saja. Padahal di dalamnya ada ikatan perjanjian dengan Allah. Saya ambil beberapa contoh saja ayat ini. Yosua pasal 1 ayat 5 ayat 8. Yuk cepetan. Siap-siap Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Oke. Terus? Seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri. Sudah sampai 4. Yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Bisa bilang haleluya? Iya. Kenapa seringkali kita latah ada suruh amin, haleluya? Tahu nggak saudara yang kekasih, dalam konteks memahami Alkitab, engkau sedang ketika mendengar firman Allah, sebenarnya engkau sedang mengikat perjanjian antara Allah dengan kita, umatnya. Maka ketika engkau menangkapnya berdasarkan iman, saudara yang kekasih, pernah dengar istilah rema? Ya, pernah dengar ya istilah rema. Saudara yang kekasih, yang namanya rema kayak gini. Kalau Alkitab adalah ini. Tapi rema adalah ketika dibaca dan engkau memahaminya dengan hati, nangkap di dalam iman, itulah yang menjadikan rema. Makanya seringkali saudara yang kekasih, kita ada orang dengar firman Tuhan, dia langsung berkata, yes, amin. Kayak gitu. Itu sebenarnya dia sedang mengikat dengan perjanjian itu tadi. Mengaminkan, dan saudara yang kekasih mengikat dengan Allah, dan di dalamnya ada ikatan yang luar biasa. Kalau yang tadi dibaca saja, itu Alkitab biasa. Tapi yang disebut rema, maka ketika engkau mengaminkan dengan hati, sungguh-sungguh, itu yang ada ikatan. Dan saudara yang kekasih, saya akan dengan kesaksian, waktu saya berapa tahun yang lalu, saya ke Korea, saudara yang kekasih, ada satu gereja, namanya gereja Myungsung. Gereja Myungsung ini gereja Protestan. Pakai kidung dan sebagainya. Tapi saudara yang kekasih, saya kagum di gereja itu. Lebih karismatik daripada orang karismatik cara mendengar firman. Saudara yang kekasih, dia cara mau ibadah saudara, 1 hari 7 kali. Itu yang hadir itu sekitar 10.000 orang. Itu kalau mau ibadah, sementara kita lagi ibadah, itu sudah antri, bisa 2 jam. Dahsyat sekali. Dan cara dengar firmannya ini yang saya maksud. Itu mereka kalau dengar Alkitab, saudara, boro-boro sempat status ada status Facebook, nggak boro-boro. Mereka melongo kayak gitu. Tiba-tiba, amin, yes! Kaget saya, saudara. Saya pikir itu orang karismatik, saudara, bukan. Yes, amin. Bentar-bentar, yes, amin. Kayak gitu. Wow. Saya pernah ngelihat gereja yang model kayak gitu di Tanah Karo. Ibu Gembala ini yang pas hadir. Aneh ini gereja di Tanah Karo. Saya lupa pendetanya siapa, Ibu. Ini yang hadir, Amos Sinukaban. Itu jemaatnya, saudara, omah-omah, opah-opah. Di desa-desa saudara yang kekasih, yang seringkali saya pakai sirih dan sebagainya. Tapi dengar firman-Nya saudara, dahsyat. Ketika dia mendengar khotbah, Ibu Gembala waktu itu diundang di sana. Dia dengar omah-omah itu tadi, padahal bahasa Karonya aja nggak jelas bahasa Indonesianya. Dia langsung bilang, yes, amin. Lebih dahsyat lagi dia saudara. Begitu amin, dia maju ke depan, lalu kasih salam sama pendeta.
Iya, sampai berulang-ulang. Ini bukan cuma sekedar kesaksian. Nanti sebentar lagi, yes, amin. Ada yang maju lagi, keluduk ke depan, saudara. Wow, saudara. Mengikat perjanjian berdasarkan firman Allah ini. Pantesan Yosua ini mengatakan, tidak ada seorang pun dapat menghadapi engkau. Karena engkau berpegang pada, kalau engkau berpegang pada firman-Mu, maka engkau akan beruntung, maka engkau akan berhasil kemanapun. Yaitu ketika engkau yes, amin, berpegang kepada firman Allah. Di sini masih belum ada yang yes, amin. Memang kadang nggak tahu saya harus menggoyang jemaat Victory ini model apa, atau gempa baru mungkin. Nggak ngerti, saudara. Ini dalam perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru, mari coba kita lihat Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan seterusnya. Firman Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya ketika kita mendengar firman Allah yang disebutkan tadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka mestinya mendengarnya, saudara yang kekasih, mendengarnya berdasarkan itu tadi, rema. Bukan cuma kalau Alkitab, pantesan saudara yang kekasih kalau baca Alkitab bikin ngantuk. Karena apa? Dia nggak menangkapnya berdasarkan remanya Allah. Kalau berdasarkan rema Allah, firman Allah, saudara yang kekasih, maka engkau sedang mengikat sebuah perjanjian yang dahsyat dengan Allah. Itu yang disebutkan oleh Abraham. Dan gak heran, saudara yang kekasih, Abraham langsung berkata, yes, aku percaya. Dan Tuhan bilang, ya, itu imanmu. Kurang lebih kayak gitu bahasanya. Ya, kau percaya dengan imanmu. Jadilah seperti yang kau imani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata karena apa? Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Hanya ketika kita dengar firman, saudara yang kekasih, pantesan dalam perumpamaan Matius katakan seperti benih. Ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak-semak, ada yang jatuh di tanah yang subur. Sama, pendetanya khotbahnya sama. Sama, yang berkhotbah, yang memimpin puji-pujian, harinya yang sama, jam yang sama, tapi ada satu yang menangkapnya berdasarkan benih yang baik, yang subur. Dan gak heran, akhirnya dia adalah yang beruntung dan keberkatan Tuhan. Saya jadi akhirnya menemukan, oh pantesan. Saya mulai membuat pantesan orang ini kok diberkati Tuhan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Tetapi yang satu, kenapa kok berat terus hidupnya? Khotbahnya sama, kerjanya sama, jam pagi berangkatnya sama. Tetapi yang satu kok diberkati, yang satu belum. Kalau sekali dua kali mungkin dia diuji Tuhan. Tapi kalau terus menerus, perlu diuji dalam memahami engkau firman. Ada nggak engkau ikatan covenant dengan Allah dalam melihat firman? Atau cuman lama kali pendeta ini khotbah, ngomong apa, Pak Pendeta. Bahkan begitu udah lewat setengah jam, kayak kuda mau ngorek-ngorek. Itu di Garoga, bukan di sini. Pantesan saya menemukan kebenaran. Pantesan ada orang yang hidupnya mengalami sesuatu yang dahsyat. Karena firman Allah, dia mengikatnya dengan firman dalam perjanjian. Dan firman Allah merupakan kebenaran Allah. Makanya mestinya saudara ketika tahu kebenaran, Alkitab menjadi gaya hidup yang dibaca setiap saat. No Bible, no Bibles. Wih, cak nyoyonnya. Jangan pernah saudara kekasih sarapan sebelum membaca Alkitab. Haleluya.
Ini yang pertama malah update status. Pendetanya lucu khotbahnya. Yang satu pendeta, yang satu lagi sarap, makanya kadang salah-salah. Dia melihatnya cuma aspek itu. Dengar khotbah lucu ya, karena yang diundang si Jojon. Siapa sih pelawak pendeta GPDI itu? Yang menjadi stand up komedi itu. Siapa? Iya, Mongol. Wow, kalau yang diundang Mongol yang hadir, buset, rame minta ampun. Tapi begitu pendeta Sarwono, udah sarap dikit-dikit. Padahal firman Allah mestinya ketika dia mendengar, engkau menangkapnya berdasarkan saudara yang kekasih, itu tadi rema. Lalu engkau mengikat perjanjian dengan Allah ketika mendengar Tuhan bilang engkau diberkati. Yes! Ikat engkau dengan perjanjian Allah. Dan aku akan mentaatinya. Akan berpegang pada kebenaran. Amin. Itu Alkitab. Itulah firman Allah. Makanya jangan cuma sekedar. Saudara yang kekasih, saya hargai saudara ada Alkitab pakai HP, Facebook dan sebagainya, silahkan. Tapi saudara yang kekasih, ya ketika dengar Alkitab, jalur pesawatnya itu diilahkan supaya jangan sempat ngadet statusnya. Tapi benar-benar dengar Alkitab, firman Allah. Amin. Ya, yang terakhir aminnya mengeledek. Tahu. Udah aminin aja lah Om itu biar cepat selesai. Padahal ini tergantung respon kita mengikat perjanjian dengan Allah, itu akan menentukan hidupmu. Dan benar saya begitu merenungkan firman Allah tadi malam sampai pada posisi pantas orang ini mengalami sesuatu yang dahsyat hidupnya. Pantas yang satu lagi biasa-biasa. Pantas, mohon maaf, saya jadi, di sini letaknya masalahnya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, dengar firman Allah. Dengar Alkitab, bukan cuma sekedar tradisi. Jangan. Tapi berdasarkan Alkitab hari ini, itu ternyata Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Maka ketika engkau mengikat Alkitab, mengikat firman Allah, engkau sedang mengikatnya dengan perjanjian dengan Allah. Maka ketika engkau mendengar, Tuhan pasti akan menolong masa depanmu. Amin. Ikat dengan Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Yes, amin. Mengikut dan mengikat dengan perjanjian dengan Allah. Nangkapnya berdasarkan rema dengan Allah yang luar biasa. Wow, saya bergairah sekali pagi ini saudara, menyampaikan firman Tuhan. Meskipun jam 2 saya masih merenungkan firman, menambahkan. Saya 3 kali persiapan khotbah itu, saya suruh direvisi sama si Kevin. Sudah dari hari Jumat ya, apa Kamis, saya sudah kirim. Tengah jalan, Pin, direvisi Pin. Pin, revisi lagi, maafin. Terakhir jam 2 pagi, saya menemukan kebenaran sangat dahsyat sekali. Dan untuk saya mulai menangkapnya berdasarkan itu tadi. Rema, mengikat perjanjian dengan Allah. Saya mulai putuskan, gak peduli mau dengarnya model kayak apa, tetapi saya mau menangkapnya. Saya dengan Allah, sebuah ikatan, covenant dengan Tuhan yang menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Dan saya mengalami saudara yang kayak pantesan, saya masih ingat saya pernah bersaksi tentang saya tengah malam ada orang transfer karena saya menangkap sebuah pewahyuan dan saya ikat perjanjian itu rupanya. Dan pada waktu itu saya mengalaminya yang luar biasa dari Tuhan. Dan sebenarnya saya sering berulang-ulang, kenapa enggak dari dulu saya kayak gitu? Itu saya tadi pagi menyesal, kenapa aku enggak nangkepnya berdasarkan dulu selama ini?
Bahkan kalau khotbah seringkali seolah-olah khotbah untuk jemaat, saya nggak menangkap sesuatu. Wow, rugi besar selama ini. Dan mulai sekarang saya buat janji pada Tuhan. Saya khotbahkan untuk diriku sendiri dulu. Saya akan ngikat perjanjian di dalam firman Allah. Karena di situ terletak kekuatan yang luar biasa. Oke, berikutnya saudara yang kekasih. Korban perjanjian antara Allah dengan Abraham. Minta bantuannya, ini cukup panjang sekali. Kembali ke lompat ayat yang masih Kejadian pasal 1 ayat yang ke-7 sekarang sampai ayat yang ke-11. Kita penggal-penggal membacanya. 15 ayat 7. Yuk. Kejadian 15 ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan. Dipotongnya 2 lalu diletakkannya bagian-bagian itu, satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, nanti sementara saya nguraikan, saudara perhatikan ya, supaya kita khotbah kita bisa selesai. Karena ternyata saya sudah menghabiskan waktu cukup panjang untuk poin 1. Saudara yang kekasih, lalu ketika ini Tuhan buat mikat perjanjian antara Abraham dengan Allah. Perjanjiannya itu ya saudara yang kekasih, saya sebutkan perjanjian korban. Mengikat dengan hewan yang dipotong saudara yang kekasih, ada lembu, sapi, dan ada domba, dan ada burung tekukur. Untuk saudara yang kekasih, untuk lembu atau sapi atau kambing atau hewan domba, maka dibelah. Sebelah ke sini, sebelah ke sini. Tetapi kalau burung tekukur katanya yang satu sebelah sini, satu tetap satu utuh, yang ini satu utuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata itu cuma sekedar simbolis. Tapi maknanya adalah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Karena pada waktu itu adalah zamannya zaman belum ada Taurat, belum ada kitab Taurat, belum ada perjanjian baru. Yang ada adalah Allah langsung sendiri dengan Abraham mengikat perjanjian. Kurang lebih kayak gini tradisinya itu dilakukan. Ketika ada sebuah perjanjian, maka hewan itu tadi yang udah dipotong, dibelah, ditaruh di tengah. Kalau manusia, dia akan lewat berjalan kepada yang berjanji. Misalnya antara Pak Tambah dengan saya. Maka dia akan berjalan bersama-sama, yang sebelah ke sana, sebelah sini. Tetapi bobotnya sama. Tetapi karena ini Allah, maka Allah dengan Abraham, dia akan berjalan berdua. Menggambarkan dirinya artinya menjadi korban perjanjian yang mengikat untuk selama-lamanya. Janjinya apa? Berdasar ayat tadi, Abraham, kau harus keluar dari Ur Kasdim. Kau akan ke sana, dan aku akan menjadi Allahmu, dan aku akan memberkati keturunanmu. Ini janjinya melalui hewan ini. Katanya kurang lebih kayak gini. Lalu Abraham menangkap, yes Tuhan, aku percaya terhadap ikatan perjanjian. Padahal waktu itu sudah lama, gak punya anak dan sebagainya. Tapi dia berpegang pada perjanjian itu. Korban yang telah disediakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata saudara yang kekasih, hal yang pertama yang Tuhan kehendaki, mereka harus keluar dari Ur Kasdim. Apa itu Ur Kasdim? Tadi saya sudah sebutkan, itu adalah konsep lama mereka tinggal di Ur Kasdim.
penyembahannya kepada dewa bulan. Itu harus tinggalkan. 25 tahun ternyata prosesnya antara proses Abraham dari pertama dipanggil lalu sampai akhirnya melihat perjanjian itu 25 tahun. Dia harus keluar dari Ur Kasdim. Dengar, apa sih yang dipahami dalam pandangan teologi ini? Kalau engkau pengen ngikat perjanjian dengan Tuhan, maka yang pertama engkau harus keluar dari konsep-konsep lamamu. Cara hidup lamamu, cara penyembahanmu, cara beribadahmu, cara dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang kekasih, kau harus ngikatnya dengan korban. Korban adalah bicara tentang persembahan. Korban berbicara tentang korban yang mati di kayu salib. Itu adalah gambaran kepada Kristus Yesus. Dan korban tertinggi akhirnya saudara yang kekasih oleh Abraham adalah anaknya sendiri, Ishak, yang menjadi korbankan. Maka ketika dalam perumpamaan yang tadi di dalam kitab Kejadian 15, Abraham tidak keberatan. Apalagi ketika anaknya, dia pun akan relakan korbankan. Dengar. Kalau engkau pengen ngalami hidup yang model Abraham, ngikat dengan Tuhan, dengan korban dengan Allah, ibadahmu kepada Allah, ngikat Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu selama ini pahit Tuhan, susah sekali hidupku, kau ikat dengan firman, dengan korban ibadahmu, korban persembahanmu, korban perpuluhanmu, korban pelayananmu. Itu adalah bentuk korban yang menyakitkan bagi kita. Dan kau harus ikat dengan iman di dalam Tuhan. Tuhan, pantesan saudara yang kekasih, anaknya dari si Abraham, yaitu Yakub, ketika hidupnya kacau, hidupnya berantakan, saudara. Dia mengikat dengan Tuhan ketika di sungai Yabok. Dia bilang, kalau engkau tidak mengubah aku tidak akan melepaskan engkau. Itu perjanjiannya. Dan ketika dia mengikat terhadap perjanjian, hidupnya diubahkan. Dari seorang penipu Yakub menjadi Israel. Dengar, ayat ini masih berrelevan sampai hari ini. Karena konteksnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Kalau hidupmu terlalu pahit, pengen mengalami sesuatu yang dahsyat, ikat engkau dengan Allah. Dengan korban hidupmu, korban ibadahmu, korban pelayananmu. Pantesan ada orang yang bersaksi, misalnya kita mendengar, aku akan bayar perpuluhan kepada Tuhan. Aku akan buat sungguh-sungguh, bahkan aku berikan lebih. Saudara, pantesan dia akhirnya menuai hal-hal yang dahsyat. Saya menemukan kebenaran, oh ini pantesan, karena dia mengikat perjanjian. Korban dengan Allah. Jujur, yang namanya persembahan itu menyakitkan. Kalau nggak menyakitkan, bukan persembahan. Duit lagi terbatas, mungkin penghasilan lagi terbatas. Engkau mengembalikan milik Tuhan. Itu sakit. Saya tahu betul, sakit. Karena saya sebagai hamba Tuhan juga melakukan yang demikian. Sakit. Tapi justru itulah karena ikatannya adalah covenant. Dan covenant ketika kita mengikat, pasti Allah menggenapinya. Amin. Ya. Tapi kalau engkau cuma sekedar memberi, dan akhirnya memberinya pun sekedarnya, pantesan saya menemukan kebenaran. Dia nggak ngalami perjanjian covenant dengan Tuhan. Mari ketika engkau beribadah, beribadalah dalam bentuk covenant. Begitu datang saudara, aku hari ini mau berjumpa dengan Allah. Aku mau korbankan hatiku. Aku mau korbankan melayani. Aku mau korbankan sebuah korban yang terbaik dari Tuhan. Dan Abraham mengalami itu. Semua perjanjiannya, korban tentang anaknya yang dikorbankan, dia juga mengalami segala yang dijanjikannya. Wow. Mari kita mau belajar mengikat perjanjian dengan Tuhan di firman-Nya.
dengan korban yang luar biasa. Yang namanya perjanjian atau covenant itu tadi harus sebelah kanan, sebelah kiri dengan timbangannya sama-sama. Artinya kalau engkau pengen diberkati secara finansial, korbanlah secara finansial. Kalau engkau pengen diberkati dengan kesehatanmu, maka engkau pakailah kesehatanmu untuk memuliakan Allah. Ketika engkau pengen diberkati, saudara yang kekasih, usahamu, maka melalui usahamu, engkau mengikat perjanjian dengan Allah. Disitulah keseimbangan yang disebut covenant. Dan Tuhan gak pernah lalai menepati perjanjian. Mengapa kita pahit hidupnya? Engkau belum berkorban sungguh-sungguh caramu ibadah. Korban ibadah yang sungguh-sungguh, engkau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Cara memujinya dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Haleluya. Bahkan kalau perlu ketika tengah malam, engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, engkau lihat betapa pahitnya hidupku. Itu kata si Ruth. Ketika saudara yang kekasih Hana, dia berkata pahit dia, kecewa dia. Tapi dia mengikat perjanjian dengan Allah. Dan Allah menilik perjanjian. Amin. Mau engkau mengalami sesuatu yang dahsyat, ikat dengan perjanjian dengan Allah. Saya izinkan waktunya agak panjang khotbah hari ini. Yang ketiga, perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham. Ini ayatnya. Saudara baca sendiri ya, supaya waktunya cukup ya. Ini. Saya uraikan saja. Itu ayat-ayatnya semuanya. Saya ambil dari sini. Saudara yang kekasih, lalu yang berikutnya, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Yang disebut perjanjian sunat. Kelihatannya sederhana. Sunat pada waktu itu adalah tradisi yang sangat dahsyat. Karena pada waktu itu adalah orang-orang itu tadi, Ur-Kasdim. Konsep Ur-Kasdim itu harus ditanggalkannya, sifat-sifat Ur-Kasdimnya harus tinggalkannya semua. Makanya dipraktekannya dalam tradisi sunat bagi yang pria. Kelihatannya hal-hal sederhana. Kalau sekarang manfaat sunat lebih pada kesehatan. Tapi pada zaman itu karena untuk membedakan antara orang-orang Yahudi keturunan Abraham dengan orang-orang lain, saudara yang kekasih, melalui perjanjian yang disebut sunat. Tapi saudara yang kekasih, kalau berdasarkan ayat ini, dahsyat sekali. Allah berjanji mengubah mulai dari Abram kepada Abraham. Ini yang harus berubah yang pertama. Dulunya Abram, sekarang menjadi Abraham. Dulunya saudara yang kekasih, keturunan Dewa Bulan, sekarang menjadi Abraham, bapak segala bangsa. Dulunya Sarai, dia adalah kapten. Sarai itu orang cantik sekali. Bayangin umurnya 75 tahun. Itu orang-orang yang ada di sekitar itu, mereka terkagum-kagum, terpesona karena umur omah 75 tahun. Bayangin betapa cantiknya umur 75 tahun. Itu para penyembah-penyembah berhala, ada para raja-raja itu pengen merayu kepada dia. Ada yang mau merayu nenek-nenek 75 tahun? Tapi Abraham, Sarai, dia adalah orang yang luar biasa. Abimelek sampai dia terpesona dengan dia. Rela mengorbankan banyak. Tapi ini harus diubah. Abram menjadi Abraham. Konsep yang lama, penyembahan berhala, tinggalkan. Kalau pengen ini, makna dari sunat itu. Dari Sarai, yaitu kapiten. Saudara tahu kapiten? Kalau dalam dunia polisi, saudara yang kekasih, mumpung gak ada yang polisi.
Kalau bapaknya jenderal, itu istrinya setingkat setengah di atas. Itu kapiten. Saudara ngerti yang saya maksud ya? Kalau dia adalah bos di kantormu, dengar, istrimu itu setingkat di atas sedikit. Makanya seringkali kau buat keputusan apapun, nanti istrinya pulang, ternyata rapat dirubah lagi besok. Tapi itu ini bukan di sini enggak. Tapi dulu ketika diubah, yang dulunya adalah Sarai kapiten, sekarang menjadi Sarah, ibu segala bangsa. Ibu di atas semuanya. Makanya bisa jadi ibu gembala yang baik. Meskipun agak cerewet dikit, tapi tetap dia sayang. Amin. Kan? Nggak yakin ibu gembala kita. Mungkin masih kapiten. Wah, nggak dimasakin nanti Bapak gembala. Saudara yang kekasih, yang berikutnya, saudara yang kekasih, ada perjanjian yang sangat luar biasa. Tuhan bilang begini di ayat itu, aku akan menjadi Allahmu dan engkau harus beribadah kepadaku. Ikatan perjanjian kayak gitu. Dahsyat sekali. Artinya saudara yang kasih, sunat itu adalah berbicara menanggalkan sifat-sifat yang lama. Lahir baru, menjadi generasi yang baru. Maka dia akan mengalami kebangkitan, keberkatan yang luar biasa. Ini ayat-ayatnya semuanya saudara. Kesimpulannya saudara yang kasih adalah ini. Makna teologisnya. Perjanjian, saudara yang kasih, merubah dari nama Abraham, dari Abraham menjadi Abraham. Dari Sarai menjadi Sarah. Memiliki makna perubahan hidup. Dari konsep Ur-Kasdim menjadi konsep Kanaan. Negeri Samawi. Ini harus diubah. Dari korban saudara yang kekasih yang memiliki makna korban kematian Yesus di kayu salib. Ini penggenapannya. Dan saudara yang kekasih, salib mengalami dalam kematian daging sifat-sifat yang lama. Sunat memiliki makna teologis, pertobatan, perubahan. Kalau engkau pengen menjadi orang-orang yang dahsyat dalam ikatan dengan perjanjian Allah. Kesimpulannya, yuk kita sama-sama 1, 2, 3 baca. Kepada 2. Orang-orang yang bersedia mengikat perjanjian Allah dalam meninggalkan pengalaman dan perjanjian hidup yang baru. Maka Allah akan menjadi Allahnya dan keturunannya. 3. Orang-orang yang mau mengikat perjanjian dengan Allah dengan berkorban bagi Allah, maka Allah akan mengikat perjanjiannya. Terakhir. Orang-orang yang mau mengikat perjanjian dengan Allah bersedia meninggalkan sifat dan hati, maka Allah akan menggenapi perjanjian. Ya, itu penggenapan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, dalam memahami ibadah, jangan cuma sekedar ke gereja. Harusnya merupakan perjanjian dengan Allah yang diikat dua belah pihak. Allah dengan kita. Kita dengan Allah. Mungkinkah Allah mengingkari perjanjian? Tidak mungkin. Tapi kita seringkali demikian. Kalau pengen engkau mengalami sesuatu yang indah, yang dahsyat, berdasarkan perjanjian tadi, ikat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Ibadahnya sungguh-sungguh, korbannya sungguh-sungguh, taat terhadap firman. Maka engkau akan mengalami perjanjian yang dahsyat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu, salah satu lagu tadi. Kasih yang sempurna. Haleluya.